kalau dia di pribadi biasanya dipakai sama ibu-ibu untuk melacak mobil suaminya. Waduh. Nah, kalau sampai IPO jujur gue nggak nyangka. Wow. Cuma hari itu jualan, gue udah naker nih. Gue harus kaya gitu. Masa dia nggak berani bayar kan? Udah kuat-kuatan mental aja kan? Iya nggak? More than I expect kan. Ya udah gue tekunin. Jadi ceritanya gitu doang. Kelihatannya memang ya ini gue dapat sudah lebih daripada kalau gue bekerja. Iya. Masa gue nggak manfaatkan dengan baik? Masa gue nggak full effort? Ya kan? Udah langsung di situ ya gue kacamata kuda. Umur pengaruh bro. Umur pengaruh katanya. Umur pengaruh. Sekarang lebih ke arahnya inner peace bro. Jadi segala sesuatu. Kita lebih jauh dong. Welcome back FM. Jadi hari ini kita lagi ada di Red Wolf, di tempat biasa kita ya. Red Wolf Ya, terima kasih Red Wolf nih udah selalu memfasilitasi kita nih. Dari pertama. Iya. Dari awal-awal sampai sekarang. Iya. Nah, jadi hari ini kita kedatangan narasumber yang keren banget nih. Ko Alamsyah. Semua tangan dong gitu. Thank you kok ya. Thank you. Ini Udah sharing sejunior lah. Iya. Jadi perlu banyak belajar. Yang pasti yang perlu belajar itu gimana cara IPO itu. Pasti lah. That's the goal. Every entrepreneur itu kan dari goal ya. Amin. Kita berdoa dulu John. Oke, Kolam gimana Kolam? Apa kabar? Sehat bro, sehat. Sekarang aku mau tanya sih lebih ke gimana caranya sih pertama-tama sukses story-nya Kolam itu dibikin bisnis ini dan boleh nggak kasih tahu di semuanya kayak apa sih Voxlogger itu? Jadi Voxlogger itu biasanya tuh dipakai sama perusahaan-perusahaan logistik atau perusahaan-perusahaan rental mobil gitu bro. Iya. Ya kalau dia di pribadi biasanya dipakai sama ibu-ibu untuk melacak mobil suaminya. Waduh. Takut gue ya. Jadi logisnya dia. Atau cewek-cewek untuk lacak mobil pasangannya. Aduh. Kalau di retail. Jadi personal juga bisa kok ya? Oh bisa. Ini cewek-cewek yang nonton ini seneng nih ya. Tapi nggak cuma cewek-cewek bro, cowok-cowok kan juga bisa. Oh iya. Jadi ya kalian juga bisa sebenarnya. Oke. Lacak pasangan tuh kemana aja. Oh iya. Jadi sebenarnya kurang lebih konsepnya seperti itu. Kalau logistik kan udah pasti sama mobil rental, mobilnya banyak ya, truknya banyak, ya kan? Karena mobil truknya banyak ya otomatis dia perlu tahu dong aktivitas truknya, mobilnya kayak gimana. Ya betul. Nah, nanti dari situ aktivitas apa aja sih? Bisa ngukur bensin, ngukur dia kalau truk kan bannya gede-gede, otomatis mahal, Yes. gitu kan. Nah, kan kalau sering gonta-ganti nggak jelas, jadi bahaya juga kan. Betul. Jadi dengan software yang gue buat, itu nanti bisa ngukur tuh, ini truknya udah jalan berapa kilometer. Oke. Nah, terus bensin yang kepake udah berapa liter. Kita ada sensor bensin juga. Jadi kalau di truk, di alat berat, di tangkinya kita pasang sensor bensin. Sensor Jadi bensin. nanti dari software yang gue bikin, platform yang gue bikin, customer bisa lihat tuh, oh bensinnya turun pelan-pelan. Oh, kalau tiba-tiba letek. Kalau dia tiba-tiba satu garis bro, itu udah pasti ada Penyedotan. pengeluaran secara manual kan. Karena kalau mesin nyala kan nggak mungkin kan dia langsung habis kan. Otomatis dia pasti kayak pantai kan, landai. Nah begitu nanti dia ada turun kayak gitu, platform gua ngasih notifikasi langsung. Gitu. Termasuk nanti pada saat pengisian. Pengisian kan kebalikannya kan, tiba-tiba penuh, kita kasih notif. Jadi kalau misalkan ada tim minta reimburse nih abis ngisi bensin, lu bisa cocokin jamnya bro. Oh iya. Jam berapa lu kemarin? Iya, misalkan lu lihat di report jam 8.00, oh dia jam 9, itu udah pasti slipnya yang nggak beres. Slipnya nggak beres. Iya, benar. Gitu. Oh biar lebih ke track aja semuanya ya? Ya betul. Ya. Jadi aktivitas kalau kita selalu bilangnya object movement specialist. Jadi segala sesuatu barang yang bergerak kita bisa tracking, kita bisa cek behaviornya kayak gimana. Nyadap bisa kok. Nyadap apa namanya? Lagi ngobrol, orang ngobrol di dalam ini ya bisa kedengeran nggak? Kalau nyadap sih nggak bisa, tapi kalau ngedenger
di dalam mobil orang ngobrol apa, kita ada alatnya, Waduh. ada fiturnya. Itu Tapi ya kalau nyadap kan kesannya Horor gitu ya. terekam kan, Terekam. kita tarik kan. Kalau ini sebenarnya fungsinya itu bukan untuk nyadap obrolan bro, Oh, what tapi apa? lebih ke arah dia nyetel dangdut kebanyakan nggak, Oh. nyetel lagu rock ketinggian nggak gitu. Oh. Jadi kan kalau terlalu berisik yang dikhawatirin Iya, orang iya. klakson atau apa, sopir nggak denger kan. Nggak dengar. Oh. Sebenarnya safety reason lah Oke. Oh, gitu. oh view-nya dari sana ya. View-nya dari sana, cuma memang ternyata ya dipakai sama customer retail, kayak itu bapak-bapak atau ibu-ibu, dia dengar nih kalau misalkan lagi teleponan, lagi apa gitu. Waduh. Ya itu sebenarnya bukan tujuan utama. Tahu sih, bro. Boleh lah, Evan mau ngapain? Oh, sorry. Kayak gitu. Ada 3 device ya totalnya. Total pertama Total ada beberapa device, ada yang portable juga kan. portable. Berarti device pertama itu buat nge-track lokasi, ke device kedua buat Sebenarnya itu lebih ke function. function Kita ya. device kan ada beberapa device ya, Hmm. beberapa model. Cuma fungsinya ada yang mau cuma buat tracking doang. Hmm. Kita juga ada tracking dompet bro, kartu. Hmm. Jadi bentuknya kartu tipis, dimasukin ke dompet, lu mau masukin ke luggage, lu mau masukin, ya itu untuk cek posisinya ada di mana kalau misalnya lupa atau apa. Oh. Itu kita jual juga murah, cuma 299.000 Oh iya. gitu. Oh, itu Bentuknya berguna kartu banget bro. sih. Itu berguna banget sih. Nah, terus kalau misalkan nggak mau di dompet, di luggage atau dimanapun di tas ya, Hmm. ya lu mau cek anak sekolah nih, taruh aja di dalam tas dia. Iya, taruh di mobil juga bisa jadi Bisa. mobil. Jadi untuk ya fungsinya macam-macam deh. Kurir juga bisa gitu ya. Bisa. Cuma 299.000. Gila, Iya, Top. Kali minum di Red Wolf, single slok aja belum tentu cukup. 299 masih lebih kan? Iya, peminum kok, dia yang peminum. Oh dia mau minum. Kok jadi gue sih? Bukan pemabuk ya penting gue ya. Bukan. Peminum. Aduh, kok jadi gue sih? Tapi udah berapa lama kok itu kok? Sebenarnya kalau jualan GPS ini pengalaman gue udah dari 2010. Oke. Tapi untuk yang bangun merek Volkswagen sendiri itu lahirnya di 2015. Oh. Sebelum 2015 berarti merek apa itu waktu itu? Itu Kita main di merek umum lah kan ada. merek Maksudnya umumnya. ada orang impor, kita jualin kayak gitu. Oke. Artinya masih statusnya distributor hari itu. Distributor. Kita ngambil dari orang, Oke. gue jualin gitu. Iya, iya. Tapi sama ini Kurang lebih. juga sama ya. Kurang lebih. Kayak gitu. Oke. nyangka nggak kok bisa di titik sekarang ini? Iya, bisa IPO. Kalau sampai IPO jujur gue nggak nyangka. Wow. Cuma hari itu jualan, gue udah naker nih. Gue harus kaya gitu. Iya kan? Iya. Jadi emang hari itu kan soalnya 2010 gue inget banget bro. Itu kan baru lulus kuliah kan gue. Lulus kuliah Umur berapa kok sorry itu? 2010 tuh 23 berarti ya. 23. Oke. Jadi abis lulus kuliah, cuma belum wisuda. Oke. Kan skripsinya di 2009. Iya. Cuma kan kalau deskripsi kan biasa kita udah nggak ada kegiatan ya. Iya betul. Jadi di 2000, sedangkan gue wisuda 2010 Desember. Nah 2010 gue ngelamar kerja. Ngelamar kerja di salah satu perusahaan MLM karena mungkin basicnya komunikasinya cukup bagus lah ya. Iya. Nah akhirnya gue ngelamar kerja, cuma akhirnya nggak diterima. Karena gue minta gaji hari itu 4 juta bro. Dia cuma mau ngasih 3,5 juta Oke. gitu. Cuma ya namanya kita orang mau jualan kan tahan-tahanan harga. Kayak kita jualan jam kan cuma beda 500 tahan aja bro. Masa dia nggak berani bayar kan? Udah kuat-kuatan mental aja kan? Iya nggak? Lo mau nambah atau gue yang tahan gitu kan? Ya akhirnya tapi gue yang kalah. Dia akhirnya nggak mau terima gitu. Akhirnya nggak mau terima. Ya udah gue jualan GPS kan. Jualan GPS. Hari itu ada teman cerita nih gue ada barang bagus nih gue masukin impor. Ya udah gue jualin aja. Oke. Naik motor lah keliling hari itu. Wah. Masuk pasar mobil Kemayoran. Wow. Terus kalau di selatan kan ada Fatmawati ya. Iya, Fatmawati benar. Nah kan yang ya variasi gitu lah. Toko-toko variasi. Wah. Gua masuk situ terus keluar masuk gue liat 2 minggu gue
gue untung bersihnya 2,5 juta gue bilang. Oke. Terus kerja nggak usah diatur, iya nggak? Suka-suka lu mau bangun jam berapa. Berarti kalau misalkan 1 bulan kan 5 juta gue bilang. Sedangkan ekspektasi gue aja kalau kerja mintanya 4 juta doang. Berarti kan more than enough, betul nggak? More than I expect kan. Ya udah gue tekunin. Jadi ceritanya gitu doang. Kelihatannya memang ya ini gue dapat sudah lebih daripada kalau gue bekerja. Masa gue nggak manfaatkan dengan baik? Masa gue nggak full effort, ya kan? Ya udah langsung di situ ya gue kacamata kuda. Kacamata kuda, fokus aja. Dari situ jalan ternyata sampai hari ini 15 tahun. Cuma ya pada saat gue jalan itu ekspektasi pertama kan ya lebih daripada gaji ya. Itu udah happy dong. Kita maunya apa dikasih lebih ya pasti kita happy. Tapi gimana caranya pengen lebihnya itu naik Nah terus? itu dia, makanya harus ada satu ambisi ya. Gitu. Jadi ada satu ambisi yang memang wah gue udah dapat gaji lebih nih, udah capai. Terus apalagi nih, hari itu karena masih naik motor, beli mobil targetnya, ya kan. Beli mobil, akhirnya mobil dapat, kita bisa beli. Nah jadi mobil udah dapat, kita mikir lagi nih, oh mau ngapain ya? Ya kan, ganti mobil yang lebih bagus. Kalau sekarang apa? Kalau anak laki kan gitu bro. Kalau sekarang apa? Masih inilah ya, masih kurang lebih pasti naik daripada apa yang kita udah capai sekarang. Jadi hari itu 2010 gue beli mobil pertama, beli second, terus 2000. Tahun itu juga kok? 2010 itu juga? Tahun itu juga beli. Nah 2013 tahun pertama masih. lumayan. Nah itu lumayan. Maksudnya untuk ukuran dari motoran, terus sales keliling kan gimana sih bro? Lu kuliah terus sales keliling, gua kan orangnya nggak peduli ya. Walaupun teman-teman ngelihatnya sales keliling kan dibanding sama kerja kantor beda bro. Ngerti. Iya gak? Terus hari itu juga kantornya juga cukup ya di perkantoran yang bagus kan. Terus lu orang baru lulus kuliah masa jadi sales bro gitu loh, bawa motor. Gue inget banget tuh motor gue Supra Fit hari itu. Gila lo, itu sukses story bro. Supra Fit, Supra Fit. Yang penting kan temen-temen lu nggak IPO sekarang kok. Ya, enggak lah. Sebenarnya gue juga nggak banding-bandingin lah. Mungkin kalau dulu masih muda, gue banding-bandingin. Terus kita kadang suka bisa semangat lihat teman begini, teman ini. Sekarang enggak. Umur pengaruh bro. Umur pengaruh katanya. Umur pengaruh. Sekarang lebih ke arahnya inner peace bro. Jadi segala sesuatu. Kita lebih jauh dong. Jadi kita umur 23 kok. Iya, karena 2010 versi. Nah, makanya gue bilang pada saat gue di umur kalian, umur 23, kan berarti kita beda 14 tahun. 14 tahun bener. Pada saat gue di umur 23, itu tuh pengen ganti mobil lebih bagus. Jadi 2010 gue beli Xenia, 2013 tuh gue nunggu 2013, kurang lebih 3 tahun. Baru gue beli C-Class hari itu. Dari Xenia tuh C-Class. C-Class. Jauh. Begitu naik C-Class, ya namanya anak kampung bro. Gue kan anak kampung lah, ya kan. Tiba-tiba naik C-Class begitu, ya terus ya itu di fase yang pengen gaya, pengen sok-sokan gitu. Saat itulah gue juga beli Rolex. 2013. Itu permulaannya. Nah, itu pertama kali gue beli tuh Datejust bro. Datejust 36, dial putih Roman. Dial putih Roman, tapi steel yang udah apa? Steel ya. Nah, cuma yang bezelnya yang white gold tuh. Fluted ya. Fluted. Pakai gituan bro. Itu gara-gara teman juga, ya kan? Ya temen dia cerita karena dia udah pakai. Terus dia tanya-tanya, gue juga shock karena kan gue inget ya gue beli Xenia aja hari itu 112 juta. 2010. Gue liat dia pakai Datejust juga. Datejust juga 36 kalau nggak salah. Gue lupa inget. Dia beli 50-an juta. Gitu. Gila. Jam 50 juta. Ya shock juga bro. Shock hari itu gue. Wah lu orang kaya lu gue. Nah akhirnya apa ya kena juga. Karena kan udah pakai C-Class. Wah lu masa udah pakai C-Class? Ya umur gitulah bro. Kadang suka dikilik-kilik ya gak? Dipanas-panasin dikit.
gengsinya kena. Ya udah, akhirnya gue ke Plaza Blok M tuh. Oke. Oh, ke Blok M Plaza. Gue ke Blok M Plaza. Karena emang teman gue juga ngajakin ke sana kan, lihat dulu. Terus pas gue mau beli ya, gue ke Blok M Plaza, gue beli 55 juta. 55 juta gitu. Sampai Ya. sekarang masih ada jamnya? Itu gue simpan. Itu sampai ke anak loh. Simpan aja lah. Oh, simpen ya. Sampai Karena sekarang masih ada story-nya kan. Ada story ya. Ada story-nya. historinya. Iya. Historinya, Jo. Ada historinya, Ada ada historinya. story-nya. Jadi ya pas udah pakai itu, biasalah bro, buka pintu pagar, hati-hati. Iya. Takut lagi di meja kepentok dikit, waduh anjir, norak bro. Noranya keluar gitu. Karena baru tau kali. Sekarang bro, mau ketok-ketok ya bodo amat. Kita gak peduli. Ya. Jadi ya fase itu yang gue bilang, setiap orang kan punya fase tumbuh ya. Yang namanya orang baru berjalan bayi, mau ngerangkak, dia berasa happy, bisa berdiri happy, bangga gitu kan. Ya kita nikmatin aja proses itu bro, walaupun dalam tanda kutip agak norak ya kan. Ya itu memang fasenya, nikmatin aja gitu. Tapi lo kok pribadi emang hobi jam atau kayak sebenarnya Nah kayak sejak beli itu, jadi demen aja. Sebenarnya salah satu faktor terbesar ya yang bisa membuat gue cukup hobi. Ya karena dari sisi nggak ada loss uang lah ya. Oke. Kita beli kalau modelnya bagus, maksudnya modelnya tertentu, kan valuasinya nggak akan berkurang. Iya. Minimal lu pakai sama. Oh. Iya, berarti dari maksudnya sisi nggak investasi. rugi. Iya. Juga cair juga. Iya, liquid Mau juga. dijual kapan juga pasti Bisa lah. kejual ya. Gitu. Nah, cuma ya pinter-pinter pilih model aja ya. Iya, Oke. betul. Tapi kalau Alam pernah beli model yang nggak untung habis itu? Ya ini. Iya. Jadi sebenarnya waktu itu ini pas di Time Place di Plaza Senayan, Sayang. gue liat ih lucu juga nih jam. Karena dulu juga terpengaruh sama pemahaman, bro lu kalau udah punya 10 jam untung, bolehlah lu boleh punya 1 jam yang lu suka, yang angle-nya lu nggak lihat dari untung. Oh, pakai rumus ini. Iya, gue pakai itu. Hari itu lagi baca konten banyak gitu bro. Jadi terpengaruh kan. Karena gue pikir kadang-kadang kan kita beli jam belum tentu kita suka banget kan. Iya. Ada beberapa model yang ya ini terjadi karena kita udah selemin. Naksir gue sama ini. Karena gue juga waktu itu belum punya jam yang klasik banget kan. Oh iya. Nah, akhirnya di Plaza Senayan di Time Place gue lihat Breguet. Iya, ini Breguet. Ya kan ada Breguet, terus Wah, ini retailnya lumayan ya kok. retailnya gue beli hari itu 1,1. 1,1 Iya. retailnya. Sekarang sisa berapa bro paling? Belum tentu lo mau ngangkat kali. Ya, belum tentu dia mau ngangkat. Iya, belum tentu mau ngangkat. Terus Iya. udah gitu nih 43 kan. 43 bener. Tangan gue juga kecil. Lumayan besar. Cuma memang pas gue lihat, gue jujur nggak pernah punya fine watch lah. Ini memang secara ya hardware-nya ya, kita pegang, kita lihat fine banget, halus banget, ya klasik banget, terus pakai ya nggak terlalu kayak om-om lah, ya kan. Cuma ya kayak cek-cek dikit ada lah. Cuma ya gue demen, pas kebetulan demen gitu. Ya bagus sih. Kalau Breguet emang itu tipe yang emang orang suka yang pakai aja dia. Ya makanya mau jual aja belum tentu dia mau beli. Bagaimana Beli cerita? cuma mungkin kalau beli 1,1 sih mungkin ada. Paling berapa bro? Waduh. Pembahasannya. Itu sih kita Udah nggak usah di spill ya, nggak usah di spill lah. Iya. Nah akhirnya karena dia 43, talinya juga kegedean, ya udah gue custom di itulah, talinya di Ganister. Ganis rem. Oke. Tahu ya berarti emang terus lingkungan jam Ya. tangan emang tahu ya kok ya. Sedikit tahu lah. Dari 1 sampai 10 lu rate dilusurin berapa kok? Kenapa? Orang jam dari 1 sampai 10, lu rate diri lu sendiri di berapa? Red di luxury. Rate di diri Diri lu gua. sendiri. Iya. Kalau untuk di jam, Di jam, berjam-jaman. pengetahuan, Maniak jamnya berapa? pengetahuannya Iya. ya di 8 lah. 8. Ya sih kalau lama udah confident tuh. Iya, lama udah confident. Sering nontonnya coba ya kayak sering nontonin gitu sering. Dulu ya, sekarang udah agak kurang. Oke. Waktunya udah nggak. Faktor umur juga lah bro. Masanya mungkin Faktor juga ada. IPO. Pakai lagi, Bro. Faktor IPO bro. Tapi kok ini dream watch lu kok berarti?
Enggak, ini enggak Dreamwatch gua. Cuma hari itu jujur waktu gua beli, gua suka, seneng aja. Cuma nggak langsung dipakai. Oke. Langsung dipakai gitu. Tapi kan sebenarnya nggak beli ini doang bro. Kita kan kalau ke Timeless Harus ditawar bandingan kan. Dapat bandingannya Rolex lah. Bandingannya Rolex juga. Kayak gitu. Tapi what's your dream watch? Kalau Dreamwatch nih yang gua sampai hari ini pengennya 2 ya. Iya, itu sudah di. Satu itu tuh apa Langeson yang Z-Walk ya. Yang kalau ada itunya bisa bunyi tuh, itu tipe apa ya? Iya. Itu Yang teng gitu. iya itu Minute berarti repeat. emang tipenya Iya, emang menarik. iya Iya, menarik. yang unik benar. Yang unik juga. Yang kedua apa kok? Yang kedua yang FP John yang matanya kayak apa? Black hole ya. Black hole. Yang oranye ya. Gua ngerti. Apa ya itu ya? Tuh nanti sekarang banget nih tipe ya koko ini gimana? Iya, udah mainnya udah yang Kan Dream kan, kalau Iya, Dreamwatch iya. kan. Tapi kalau sekarang belum mampu kita. Waduh. Karena belum mampu. Kan kalau Dream kan berarti belum come true kan. iya. Tapi sebenarnya Gitu. sih bisa di kantuin aja jangan feeling gue. Iya itu tinggal. Memang ya kalau ini ya akhirnya kita pakai tiap hari. Ya seneng aja liatnya. Terus ya kan klasik ya. Pas kebetulan seleranya dapet. Iya. Ya, itu aja sih. Oke. Nggak tahu tuh Z-Walk itu berapa duit yang ada Wah bisa itu udah grey banget loh. sama hijau yang Itu grey banget sih. Emang Soalnya harus gua liat dicari-cari sih itu udah sebenarnya. miliaran juga ya. Iya, nggak tahu grey banget yang punya siapa gitu kan pasti Nggak kan tahu lebih juga dikit ya. kan. Iya. Lebih dikit kan dan itu kan juga pemain khusus jadi Soalnya fine juga tuh, Langeson Yes. tuh fine banget, benar. Sangat fine gitu. bagus banget. Yes, Sangat benar. fine. Tapi berarti Koko setuju kalau misalkan penampilan itu penting kok. Ya sebenarnya selera ya, selera. Kan ada orang yang suka penampilannya rapi, bersih. Ada orang yang pengennya casual, sebenarnya selera. Tapi tergantung bisnis. Cuma kalau ditanya, ada gak efek penampilan rapi Iya. itu terhadap kinerja bisnis lu atau kinerja usaha lu? Iya. Ada apa enggak? Kalau gua buat pribadi, pengalaman gua pasti ada. Ada ya. Karena gimana pun klien pada saat kita datang on time, Iya. ya kan. Terus sih. Dia lihat kita juga rapi, bersih, nggak berantakan, ya kan. Terus dia lihat kebetulan dia ngerti jam. Iya. Karena hari itu kejadian bro 2013 tuh sebenarnya yang tadi gue bilang kan faktor terbesar gue beli Rolex just tadi gara-gara nggak akan loss valuation kan. Iya. Iya. Minimal lu jual sama lu untuk pakai kan. Iya. Iya. Tapi faktor keduanya adalah mata akan tertuju semua bro. Nah, di zaman itu gue inget banget tuh waktu gue pakai, kalau gue ketemu kongko ya, ketemu klien lah kita presentasi kan bos logistik, kalau mata dia udah ngeliatin jam gue, lu ngerti berarti. Dan hari itu kan nggak banyak bro orang yang pakai kan, dan Iya. kayaknya 2013 tuh gue inget banget Hulk masih orang jual 80 juta kepajang tuh bro di Blok M situ. 80 juta masih nggak laku Hulk. Sekarang udah Gila sekarang bro. 50 bisa. Iya, hype-nya kan belum kejadian kan hari itu. Jadi ya menurut gua pengalaman pribadi ketika lu pakai sesuatu jam yang memang segmented lah ya, Segmented, hanya orang-orang tertentu tahu, ya pasti dia ada sedikit interest lah untuk ngobrol. Kan kebetulan gua hari itu juga di bagian penjualan, ya kan kita harus attract customer kita Pasti. untuk bisa ngobrol kan. Yes, betul. Nah, jadi works apa enggak? Sangat works. Oh. Jadi kalau misalkan hari ini nih buat teman-teman yang misalkan agent asuransi, agent properti, ya kan? Terus misalkan marketing atau orang kreatif, bolehlah beli satu. Sama aja jam. Beli satu sama aja jam. Ini udah yang ngomongnya udah IPO cuy. Iya, gue ngajak karena Karena ini pengalaman pribadi kan, pengalaman pribadi dan gue ngerasa works. Boleh beli satu kan artinya kita nggak usah beli yang mahal kan. Iya. Betul nggak? Kita ada budget berapa, tapi ya beli yang branded yang at least Rolex lah ya, Rolex. Iya. Pasti. Tinggal nanya aja ke Raja Jam. Rolex budget 70 juta misalkan, budget 50 juta. Tenang, bisa kita Nah, carikan. itu kan bisa, itu works lah, orang works, cukup works. Itu based on pengalaman pribadi emang John. Benar-benar. Kalau memang di bagian marketing penjualan, ya mungkin gue boleh saranin ya,
Cuma yang memang syaratnya kan nggak ada loss value. Yes. Tapi nggak tahu deh kalau di Raja Jam ada garansi nggak sih? Misalkan buyback minus berapa persen? Ada. Kita Artinya kan terburuknya cuma minus berapa persen itu aja. Yes, tapi dalam kurun waktu berapa lama biasanya kita? Iya. Ya artinya ya itu jauh lebih bagus. Ya. Itu buat agen asuransi, agen properti, ya, bagian marketing, ya. Apapun yang ketemu sama klien, silakan boleh tabung-tabung 50 juta ya. Start from 50 juta lah ya. Iya, bisa bantu. 50 juta kan kalian nggak akan loss 50 juta. Iya. Kalau kita beli diamond 50 juta, diamond kan kecil ya bro. Iya. Udah gitu potongannya berapa? Biasa diamond. Waduh, macam-macam ya. Bisa 25%, Iya, 30%. Nah kalau ini kan ya paling 10% lah. Iya, 10%. Lu ingat ini dari orang yang IPO. IPO nggak jelas, acepin ya tato ya lu ya. Ya kan logikanya kalau spending budget 50 juta, diskon potong cuma 10% kan 5 juta. Iya. Anggap aja 5 juta iklan Instagram bro. Iya. Nah, 50 juta yang dipakai ini berbuahnya jauh Iya, gede ya, kan? Bang? Betul. Iya. investment lah itu. Investment bener. Boleh lah, boleh. Gue sampai speechless bro. Oke kok, tapi next questionnya adalah lu seberapa harganya itu lu per jamnya lu itu lu hargain berapa per jamnya lu? Maksudnya? Seberapa penting waktu kok? Waktu ya. Oh kalau gua tipikalnya kalau janji wajib on time. Oke. Mungkin kalau gua lihat kan kalau di permainan tenis dia win loss rate-nya berapa? Ya, Oke. 100 kali main berapa kali menang, berapa Oke. kali kalah kan? Iya, iya, iya. Mungkin kalau di gua 100 kali janji ya mungkin 99 kali pasti tuh sebelum waktunya. Satu kali pasti karena macet. Iya, iya, iya. Ya, Kenapa kok? Tiba-tiba. Ada kayak ada Oh iya ada personal experience. ada Ya, ini karena- nggak, ada ceritanya nggak? Kenapa? Karena menurut gua pada saat lo bikin janji, lo kan bisa atur kan. Iya. Ya kan, lo bisa atur di hari itu kira-kira jam berapa yang lo bisa sampai di sana. Iya. Ya kan. Lalu ketika udah hari hanya, lo kan udah bisa prediksi jam berapa lo harus jalan. Iya. Kalaupun macet apa enggak, lo Iya. juga udah tahu lah. Namanya lama tinggal di Jakarta Iya. kurang lebih pasti ngerti. Nah di sini menggambarkan kalau lo sering datang on time tuh lo orangnya well prepared bro. Oke. Iya. Dan segala sesuatu lo membuat perencanaan mungkin akurasinya cukup tinggi. Aku harus cukup tinggi. Nah, oke. jadi gua Oh lihatnya dari sana. Oke. gambarkannya kayak gitulah kalau gue lihat ya. Oke. Sepele sebenarnya, tapi Siap. buat gua nggak sepele. Nggak sepele itu mah. Buat gua Tapi kalau dihargain per jamnya berapa? Wak? Coba ya nggak ngomongin bisa. dulu. Bingung juga, bingung. Nggak tahu, bro. Secara nominal kita nggak tahu. Oh, kayak Nggak bisa lah. nyamannya aja gitu, nggak bisa. Nggak tahu gua. Bingung. Kita emang ada program gitu kok. Ya. Makanya ada anggota DPR kita tanya juga. Tanya, tapi pasti kalau anggota DPR kita nggak mungkin tanya langsung. Ini KPK datang. Bingung. Jawabnya bingung. Oke, kita nextnya langsung aja nih. Kita bawain ada beberapa jam sih sebenarnya. Kita bawa. Mau dikasih bro. Wah. Sultan yang beda. Padahal gua baru promosi beli 50 juta. Nah, kita bawa kayak beberapa lah kemarin aku udah kayak kira-kira nih Koko sukanya apa. Cuman kemarin aku lihat Koko kayaknya udah ada kayak kalau aku ada Instagram ya, mungkin Patek udah ada. Ada. RM udah ada ya. RM dulu ada. Dulu Terus ada. Kebetulan ada teman nawarnya bagus kita jual juga. Kita jual. Oke, ada cuannya. Ada untung. Ada untung. Karena untungnya berasa hari itu bro. Iya. Dilebihin 200 kan. Jadi bisa untung 200 kita jual. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Benar juga. Iya, jadi makanya aku bawain beberapa yang mungkin Koko kayaknya aku nggak tahu ya udah Bawa ada pulang. belum ya. Bawa pulang. Waduh. Ya bisa diomongin aku. Jadi kita bawain beberapa, ada AP, ada Daytona Rose Gold, ada AP yang ROO sama ada Daytona Two Tone gitu.
Nah, biasanya kita tebak-tebakan dulu nih. Iya, Biasanya iya. kita ya. Gue tahu lagi siapa. Gue tahu lagi gimana. Biasanya kita tebak-tebakan dulu kok. Kayak, waduh ini kayak kira-kira dari 4 ini yang paling kokoh banget yang mana nih? Yang paling gue banget. Iya. Yang kayak kira-kira. Tapi Oh. kalau kokoh lihat dari 4 ini, kita bawainnya akurat tau nggak? Kayaknya sih enggak ya. Kayak kurang. Habis dia curhat-curhat dia pengen Dreamwatch segala, kayak kurang. Tapi ya bisa dipaksain lah. Dipaksain bisa lah. Iya. Kalau yang gue banget ya. Tapi ada nggak? Maksudnya dari 4 ini kayak Heeh. mungkin nggak gitu sebenarnya? Kalau yang berhubungan sama karakter sih kelihatan nggak ada. Oke. Salah, lu salah. Cuma kalau misalkan disuruh pilih dari 4 ini, hari ini mana yang paling. Oh ya, sabar kok. Oh beda. Kita adu dulu, Iya, iya. Gue Sebut aja mana, Jon? either ini atau kayak ini. Ini atau ini. Pilih satu. Ini nih. Wah, tadi gue mau pilih itu sih sebenarnya. Enggak, gue pilih ini deh. Nih ya, ini pilihan gue ya. Dari 4 ini kira-kira yang AP Kasparov nih. Ini 39 ya, 39 mm. Ini Kasparov edition. Ini Kalau itu dia Daytona Rose Gold, Choco Arabic. Daytona Rose Gold, Choco Arabic. Itu pilihan gue ya, Jon ya? Iya. Ini pilihan gue ya. Nah, kalau dari 4 ini kok, Kalau di antara dua deh ya. antara dua, boleh. pilih mana gitu ya. Yes, benar. Ya. Enggak, jangan antara Jangan dua juga. empat. Kayak yang mana aja. Ya, ya. Oh, kalau antara dua berarti pilihannya lain, Jon. Iya lah. Selain itu bro. Mungkin paling mendekati ya Epi lah. AP ini. Iya, Nah, kan? Oke. Ini Epi. Lu kalau Oke. gue sih sama lu. Karena sebenarnya kalau dilihat dari sisi uniqueness-nya ya, Iya. kan braceletnya bagus ya. Yes, betul. Kalau yang Daytona ini kan strap. Strap. Jadi kalau strap tuh ya memang ya mungkin karena Epi-nya juga gue suka kali braceletnya ya. Iya. Karena emang tipe. Kalau strap itu kan bisa dibilang banyak orang yang bisa menyerupai ya. Yes. Nah kebetulan kalau gua kan dari dulu selalu pengen coba deh mencapai sesuatu hal yang baru lagi, hal yang baru Oke. lagi. Nah, jadi Yang kalau beda bicara dari orang betul lain ya, uniqueness-nya kan yang beda dari pencapaian gue sebelumnya lah. Oke. Kalau balik lagi kalau dulu masa muda gue cukup sering comparing to others lah ya. Iya. Ya kan namanya masih fasenya umur. Iya, benar. Tapi berhubung umur gue udah mulai nambah terus, kita udah nggak pernah mau bandingin sama orang. Oke. Cuma yang gue bandingin kemarin gue kayak gimana gitu. Oh sama diri sendiri bro. Ya besok pencapaian gue terus lebih bagus. Tapi kalau mau boleh pertanyaan kok malah konseling jadi. Tapi kalau compare ke sesama bukannya malahan lebih Enggak. motivasi kita ya? Fasenya bro, fasenya Fasenya. itu nggak salah. Oke. Cuma di fase gue umur kalian gue begitu. Oke. Gue bisa ini, masa gue nggak bisa? Kenapa kok bisa berubah? Umur. Pengalaman umur. Pengalaman ya. Nah, pada akhirnya kan kita hanya ingin hidup untuk menyenangkan diri kita sendiri. Benar gak? Duh dalam banget lagi. Karena gue punya anak, Iya. ya gue juga harus menyenangkan anak gue. Iya kan? Cuma kan kalau dulu kesannya nih, waktu masih umur 20, 21, 22, ya di bawah 25 lah. Gue pengen hidup, gue capai sesuatu, terus orang lihat gue, wih lu keren. Nah gue mau tepuk tangannya dia, gue mau pujian dia. Akhirnya kan kita kalau hidup bisa dipuji orang, senang dipuji orang, yang dikhawatirin ada potensi orang bisa masuk ke dalam diri lu, orang bisa ngedrive diri lu dari hal-hal yang seperti itu. Oh dari luar jadinya. Gue nggak mau. Oh masuk akal. Karena kalau drive-nya kebetulan yang bagus nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau drive-nya yang nggak bagus, benar. jadi nggak baik kan. Oh itu dia masuk. Akhirnya makanya gue fokusnya Iya, udah ngerti. nggak pernah fokus ke sana. Jadi pikir coba yang nyari enjoyment diri kita. Tapi tetap ambisinya ada, tetap Siap. maju. Siap. Takarannya gue lihat yang kemarin gue capai apa, coba nih tahun depan gue bisa harus lebih lagi gak, lebih lagi gak gitu. Nah akhirnya itu lebih happy tuh. Lebih happy ya. Lu ngejarnya juga enak, Lebih tenang, nyaman gitu ya. fokus, dan lu nggak ke distract mau sama orang ngomong apa. Lu nggak ke distract sama wah si ini lebih besar. Masing-masing punya jalannya bro. Iya. Masing-masing punya Punya milestone-nya waktunya. masing-masing lah. Iya. Masing-masing. Ya kalau dia kerja kerasnya jauh lebih banyak, dia lebih sukses dari kita ya wajar.
Iya. Iya kan? Nah, kalau dulu tuh nggak mau kalah. Iya, oke. Fase lah, fase. Nanti semua orang ya harusnya akan menjalani fase itu. Iya, Siap. Tinggal dia berapa lama ada di fase yang, misalkan fase kita sukses muda, Nora, berapa lama lu bertahan di situ? Iya. Sebisa mungkin jangan terlalu lama. Gitu, biar paket fasenya naik terus kan. Iya, ngerti. Kayak gitu sih. Oke, tapi ada mungkin yang terakhir kok lebih ke ada sepatah dua kata buat yang kayak di luar Yang nonton. yang nonton buat jadi kayak PT Sumber Sinergi Makmur TBK. Gimana caranya Mas kasih advice dong ke Maksudnya semua untuk penonton? kalau buat teman-teman ada yang mau jadi Iya. perusahaannya mau di TBK-in gitu. Bukan TBK, lebih ke gimana sih cara jadi TBK, gimana jadi sukses gitu. Gimana misalnya. jadi sukses? Iya, Ya, sebenarnya bukan sukses, lebih ke Koko yang sekarang. Iya. Caranya. ya sebetulnya fokus aja sama diri sendiri sih. Jadi gue selalu punya prinsip, terkadang hal yang complicated itu, hal yang sulit, hal yang menjelimet, belum tentu juga bikin diri lu hebat. Contoh ya misalnya, Contoh. kalau kamu mau sukses, kamu harus mengerti rumus marketing ini. Iya. Kamu harus mengerti rumus HRD begini. Harus belajar investasi begini. Kesannya kan banyak yang harus kita pelajarin, bener gak? Harus belajar komunikasi, public speaking yang bagus dan macam-macam. Iya. Terlalu banyak kan bro? Iya benar. Bingung gak sih? Bingung banget. Oke, pertanyaan nomor 1. Berapa banyak jam yang grand complication gak laku bro? Iya. Benar. Oh, lihat dari sana. Iya kan? Sisi. Terus berapa banyak jam yang cuma nunjukin tanggal doang sama jam mahal? Laku. Bener gak bro? Iya. 5711 patek. Kurang simpel apa? Iya. Iya gak fungsinya? Ya kan artinya ya kita di luar memang terlalu banyak informasi bro. Fokus sama diri kita aja. Lu lebih senengnya yang kayak gimana? Oke. Lu ngelihat spesialisasi lu ada di mana? Udah lu tajamin di situ karena menurut gua lebih mudah menajamkan sesuatu hal yang kita sudah tajam daripada menajamkan sesuatu hal yang kita masih tumpul. Jauh banget bro. Ini. Ya kan? Waduh gila. Contoh misalnya Bro Chris, lu jago nih di komunikasi, lu nggak usah pernah mau belajar pembukuan bro. Kemungkinan misalkan ya pembukuan lu jelek, ya udah, lu cari orang pembukuan bagus. Yang lu perlu pertajam lagi bagaimana negosiasi lu, komunikasi lu makin tajam lagi bro. Oke. Ya, Jadi jadi fokusnya di hal yang emang, ini aja. yang emang lu udah tajem, lu tajemin lagi daripada lu yang tumpul pembukaan lu belajarin pusing bro. Benar gak? Nggak perlu, lu cukup punya satu skill aja, tapi tajam. Tapi tajam banget nih kan. Kayak gitu aja udah. Oke. Ya itu sih yang gua pakai. Siap. Itu kan suggestion ya, Iya. bisa cocok bisa enggak. Balik lagi kan kalau terlalu banyak bisa jelimet belum tentu juga harganya mahal. Harganya mahal. Kayak jam kan, Iya benar. jam yang simple laku bro. Laku. Iya. Subnodet. Subnodet laku bro. Kacang goreng. Iya. Coba misalnya Subnodet kita lihat bandingin sama si IWC yang cukup Ngerti. complication. Iya. Harganya jadi lebih murah, Iya benar. nggak ada yang mau beli. Ya, maksudnya sedikit yang mau beli dibanding Subnodet. Ya elah Subnodet bro. Ya. Itu simpel banget sih sebenarnya. Iya makanya jadi diri kita aja ya kan, walaupun lo cuma bisa ya satu, misalnya cuma bisa nunjukin jam nih kita diri sendiri, dan lo bisa nunjukin jam, ya jadi spesial aja di situ bro, Yes. gitu Waduh. Siap. ya kan. Waduh, ini hikmahnya terlalu banyak kan. Bisa dua kalau sampai malam ini. Jadi ada banyak banget bro. Gila. Iya. Jadi terima kasih semuanya udah nonton, kita udah ngobrol. Waduh, ini kita dapat banyak view ya. Dari bisnis ke jam ke filsuf kan. Maklum bro, udah umur, umurnya udah nyampe. Oke deh. Thank you banget Bo ya. Thank you, bro. Udah Kita mau mampir. ngobrol-ngobrol. Ya, Udah ini mau mampir gitu. anak muda hebat nih. Bedanya 14 tahun. Gue berasa tua, ampun dah. Oke deh. Thank you guys.
and see and see you on Kok lu next video. patah-patah sih? Ya.